alaihi wasallam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat. Moga-moga semuanya diberikan husnul khotimah. Ala hadihi niyah wa ala wa salatu sholih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bawaliya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali bil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Sayyid al-Habib Abdullah al-Haddad, wa alaika birrahmah li ibadillahi wa sufqa ala khalqillah. Al-Habib Abdullah mengatakan, wajib atas kalian berlaku kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah. Jadi kepada semua makhluknya Allah. Manusia kita disuruh untuk berlaku kasih sayang, lemah lembut, walaupun orang itu punya dosa. Jadi orangnya tetap kita sayang. Kalau dosanya kita perlu tidak senang, tapi orangnya tetap. Sebab kalau dosa itu bisa bertobat, tapi manusianya tetap. Makanya ada seorang walinya Allah namanya Kutubul Ahwal, wali yang sering mendapatkan hal, yaitu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid ini luar biasa. Satu hari beliau bertanya, ya Rabbi dullani rafiqi billah. Wahai Allah, tolong tunjukkan kepada saya, seandainya memang masuk surga, tunjukkan teman saya. Maka mendapatkan ilham.
temanmu itu di sono, ya, namanya si ini, tempatnya di sono. Jadi beliau perginya tidak nanggung, lewati gunung, lewati sungai, karena ditunjukkan sama Allah. Tahu-tahu yang ditunjukkan ini jauh dari perkiraan. Ternyata dia lagi duduk-duduk dengan para peminum, minum-minum khamr. Jadi Abu Yazid bingung, masa ini jadi teman di surga lagi minum-minum gitu, teler semuanya. Dan jadi Imam Abu Yazid tak jadi mau nemuin, pulang. Tiba-tiba dipanggil sama orang ini, ya Yazid, kaget Imam Yazid, kok kenal ini nama? Maka kata orang ini, hai Imam Yazid, taulah kamu, kau menyangka aku ini minum-minum, sedikit pun aku tak minum. Pada kelihatannya yakin kayaknya minum, aku tak minum. Yazid, taulah kamu, kemarin yang di sini kumpul sama saya itu kurang lebih 70 orang kau minum, semuanya minum semua. Nah sekarang sisa 10 orang. Sekarang kau di sini, aku mau pulang. Sekarang yang 60 ini orang semuanya sudah orang ahli wirid semuanya. Mereka sudah tinggal di masjid ini, mereka bertobat, mereka ahli sholawat, mereka ahli baca Quran. 60 sudah pulangkan, kuselesaikan mereka jadi orang tobat. Nah sisa 10 ini kalau kamu yang nanti. Makanya kan ada guru-guru sekumpul dengan cerita di daerah sini, dari Kalimantan, Kaltim, ada seorang habib yang tiap malam duduknya dengan pelacur lokalisasi. Ya. Kalau di Jawa Gusmi lagi ke sana. Tapi ternyata beliau mengangkat orang-orang menjadi orang baik, para pelacur menjadi orang yang hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Apalagi kalau orangnya baik, rahmah, kasih sayang, bahkan kepada siapapun dia berlaku kasih sayang, bahkan sama anak kecil. Nabi Muhammad SAW tiap masuk rumah beliau cium anak-anak, cucu-cucu. Tiap masuk rumah Rasulullah mencium Sayyidina Hasan, mencium Sayyidina Husain. Sehingga ketika ada satu sahabat, beliau duduk mengikuti Rasul Muhammad SAW, tiba-tiba melihat Rasulullah mencium cucunya, mencium anaknya. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa anta kau sampai melakukan ini setiap hari, mencium anak sampai mencium cucu sampai? Iya, tiap hari aku datang, aku ciumi mereka. Ya Rasul, katanya ini sahabat Nabi ini, aku ini sudah punya anak 12, tapi aku belum pernah mencium anak. Maka Nabi katakan, laisa minna man la yarham shaghirana wa lam yukrim kabirana. Ar-Rahimun man yarhamuhur rahman. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, begitu orang ini ngomong punya anak 12 tapi tidak pernah mencium anaknya, jadi ciumin mamanya aja berarti. Anaknya tidak pernah diciumin. Maka kata Nabi, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Ar-Rahimun, orang yang kasih sayang, man yarhamuhumur rahman, yaitu Allah yang menyayanginya. Irhamu
man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka akan menyayangi apa yang di langit, para malaikat, ya Allah. Maka termasuk amalan yang langka, ya, yang kita perlu belajar, menyayangi anak-anak kecil. Sayang, kadang-kadang dilus-lus ubun-ubunnya, kadang dicium, sini, kadang dikasih uang, kadang dikasih bubur, ya. Ini kayaknya sepele, tapi kalau sampai tidak punya amalan kayak gitu, seandainya sampai masuk surga, sampai tidak boleh masuk satu tempat. Apa tempatnya? Namanya Darul Faram. Darul Faram namanya negeri kegembiraan. Saya waktu ke Balikpapan ada perumahan elit. Mau masuk aja diperiksa, ya, mau masuk diperiksa. Begitu udah diperiksa, masuk lagi. Di situ ada tempat permainannya, isinya orang ketawa terus. Semua nunggu. Nah, di situ saya merenung. Mungkin orang satu komplek ini bisa masuk sini perumahan. Tapi maaf, begitu mau masuk lagi ke situ, mereka harus bayar. Mungkin seperti ini orang boleh masuk surga, tapi tidak semua orang bisa masuk tempat itu. Isinya orang senang. Inna fil jannati daron. Sesungguhnya di dalam surga ada satu negeri la yadkhuluha. Namanya yuqalu lahu darul qarar. Namanya negeri kegembiraan. Isinya semua gembira. La yadkhuluha, tidak boleh masuk ke tempat itu ilaman parihasibia, kecuali orang yang di dunianya punya amalan menyenangkan anak-anak kecil. Hamid Pasuruan itu beli bonbon banyak untuk dibagi kalau pas berangkat dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Jadi saat ini termasuk Habib Soleh Tanggul. Jadi sakunya ini ada uang, kadang di sakunya ada namanya. Kalau ketemu anak sini, Habib, kumpul semuanya, Habib, kasih uang, kasih permen, hamburan, makasih Habib. Kalau sampai masuk surga, tapi tidak punya amalan itu, sampai tidak bisa masuk negeri itu namanya negeri kegembiraan. Yuqalu lahu darul qarar. Siapa itu amalannya? Ya, amalannya man farihasibnya. La yadkhuluha, kata Nabi, tidak bisa masuk ke negeri itu illa man farihasibnya, kecuali orang yang membahagiakan manusia. Wasufqa ala khalqillah, kemudian penyayang, lemah lembut kepada semua makhluknya Allah. Ya, bukan manusia kalau ya, semua makhluk. Termasuk kadang sama nyamuk, ya. Sampai umpamanya pas lagi ngaji gini Pak, tahu-tahu noleh ke kiri, tak di situ. Sebelah kiri ini ada nyamuk gaul, gede, warnanya merah, habis nyedot darah sampai. Pas noleh itu, sini, gaul, gede nyamuknya, lagi mompa lagi, nyut. Saya tanya, kira-kira sampai yang lepaskan apa dijeples? Tapok. Nyeplesnya bukan gini lagi Pak, gini. Yai Hamid Pasuruan, ini wali, saya cerita wali, lagi ceramah gini, tahu-tahu noleh ada nyamuk di sini. Beliau berhenti ceramah,
sampai nyamuknya terbang. Wonten nopo ya? Ada apa ya kok? Ada nyamuk. Kenapa ya? Udah, rezekinya di sini. Rezekinya di Saya Imam Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini wali kutub, rajanya wali, masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu tiap malam keliling. Ngapain? Nyari anjing-anjing yang kudis, yang badan tergatal itu, yang tidak diurus, itu kadang dipikul, dibawa pulang, dibersihkan luka-lukanya, diobatkan, sembuh, dilepas. Ini wali kutub loh. Beliau tidak melihat anjingnya, tapi yang beliau lihat siapa yang menciptakan anjing. Ya, siapa yang menciptakan anjing. Makanya ketika Imam Yazid Al-Bustami waktu berangkat haji, itu Imam Yazid ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, tiba-tiba tangan Rasulullah tunduk dan wanasu itu dari manusia itu nyaksikan dia salam. Dulu nggak dikerangkeng kayak gini kan, sekarang kan kerangkeng kelilingnya. Dulu sudah kelihatan tahu-tahu tangan Rasulullah itu. Di saking hebatnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Al-Imam Syekh Ahmad Ar-Rifai. Makanya ada Thariqah Rifaiyah, adalah sholawat Rifai, ya, sholawat. Itu langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Sampai ada namanya Kiai Abdul Halim. Ini kayak gini mungkin sekarang ini mungkin berkurang. Yang ada jangankan sama hewan ya, sesama manusia sekarang caci maki. Teman lihat di YouTube itu, bahkan namanya yang ada kiai, ya kadang-kadang ya apa, sering caci mencaci maki. Masya Allah ya. Ada satu kiai namanya Kiai Abdul Halim. Beliau termasuk salah satu keluarga besar daripada Pondok Sidogiri zaman dulu, masih zaman Belanda. Itu pernah diundang untuk acara pernikahan. Begitu sampai di pernikahan mereka berangkat dari Sidogiri ke Nguling, nah, jalannya tidak enak. Naiknya tidak ada mobil, masih naik dokar. Jalannya geronjal, maka bannya itu kayu. Dokar itu kan kayu, klodak. Itu begitu selesai sore pulang sampai rumah, beliau mau melepas baju, tahu-tahu ada ini semut merah yang gede, yang hidupnya di mangga, langrak ya. Subhanallah, beliau minta kembali sama tukang delmannya, muridnya santri, ayo kita kembali. Kamu taruh mana ini dokarnya ini? Pak Yai, dekat pohon mangga. Astagfirullah, ayo kita. Ada apa Pak Yai? Ini ada kelangkangnya yang ke bawah sih. Cuma kelangkang aja Pak Yai. Kamu nggak tahu? Ini langgang. Dia punya istri, ya, punya anak. Kalau mau lah kamu umpamanya, kamu istrimu tidak pulang, mau? Ya tidak kayak, ayo kembali. Tuh, pikirannya sampai ke sana. Seperti halnya orang nembak burung itu, pikiran nembak satu, cuma satu itu yang mati. Ternyata di sarang ada 3. Nah, ini namanya sufqah itu Pak.
Sufqa itu kasih sayang. Wa kun rahiman, jadilah kamu orang yang penyayang. Safikan, yang lemah lembut. Alufan, yang kasih sayang. Maklufan, yang disayang. Nah, ingat alufan maklufan ini ada namanya sholawat alifil makluf. Apa? Sholawat alifil makluf ini biasanya dibaca kalau sholat. Tapi kalau punya hajat sama Allah, baca sholawat alifil makluf. Mungkin kalau di YouTube dicari ada, mungkin. Jadi begitu selesai sholat hajat, selesai istighfar, ya, baca istighfar, sholawat. Sebelum doa baca sholawat alifil makluf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-alifil makluf ujubuli hajati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-alifil makluf ujubuli hajati. Alif itu artinya lembut, makluf yang dilembutin, sayang disayangi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-alif yang sayang, makluf yang disayang. Ujubuli, tutupilah hajati, hajat-hajat. Dibaca 100 kali baru doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-alif bil makluf ujubuli. Wahdar, takutlah kamu antakuna khaddan ghalidan, jadi manusia yang egois, ghalidan, pemarah. Ya, Nabi aja ditegur sama Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan fattu min haulik. Ya, kalau engkau berlaku kasar, berlaku egois Muhammad, lan fattu min haulik, niscaya mereka tidak akan mau kumpul. Au fahisan, atau mulutnya tajam. Kalau ngomong ini apa namanya? Kalau ngomong sedikit terus bikin orang sakit hati dulu. Apa bahasa Indonesia Pak? Sekali ngomong orang pasti sakit. Fahisan. Makanya kita ini kalau jadi orang, ibaratnya kayak orang sholat. Kayak orang sholat itu semuanya baik, ya, semuanya baik. Tidak ada. Sampai ada orang ketika ditanya, dia tanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya ini punya tetangga, dia sholatnya banyak Nabi, tapi maaf, kalau ngomong dia itu suka nyakitin hati. Apa kata Nabi? Huwa finnar, dia akan masuk neraka. Kemudian ada dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ada orang yang sholatnya sedang-sedang, tetapi dia itu lisannya bagus, omongannya enak, maka kata Nabi, huwa fil jannah, maka dia akan masuk surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, hanya saja Allah ini menyayangi daripada hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang. Ya, Allah menyayangi hambanya yang punya sifat kasih sayang. Wa man la yarham la yurham, siapa orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi pun bersabda, al-mu'min, seorang mukmin usahakan menjadi alufun ma'luf, orang yang sayang dan menyayangi, lembut dan yang berlaku lembut. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf, dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak punya sifat sayang dan tidak pula disayang. Wa qala Nabi wa qala al-Imam Sayyid al-Habib Abdullah al-Haddad, wa 'alaika bi ta'limil jahilin wa irsyadil dhalin wa tadhkiril ghafilin. Ini kemudian kita punya kewajiban lagi, yaitu mengajari orang-orang yang tidak mengerti. Ya, pengayat bimbing. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar, mempelajari, kemudian setelah dia mengerti, dia menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Yang ngajar, ya, ngajar ini sebaik-baik sedekah. Jadi sebenarnya sedekah yang paling bagus itu mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus pakai duit. Ya, sedekah pakai duit dong, tidak sedekah sampai. Sedekah itu banyak. Kita senyum, tabasumuka di wajhi akhika sedekah. Kau senyum kepada saudaramu, itu pun sudah sedekah. Kau tunjukkan orang yang tersesat, itu pun sedekah. Wa tasbihuka sedekah. Baca tasbih itu sedekah. Wa tahmiduka sedekah. Wa takbiruka sedekah. Wa tahliluka sedekah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sedekah. Ngajak pengajian, ya, atau memberikan nasihat, itu pun sudah termasuk sedekah. Dan sebaik-baik sedekah adalah mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti nyambung. Yang diajarin sholat, ya, yang ngajarin dapat, ya. Makanya sebenarnya yang paling banyak pahalanya guru-guru TPA itu, Pak. Di sini ada TPA. Belum ada. Cuma ngaji aja. Kopian. Jadi maaf, ngaji itu paling enak-enaknya sudah. Beda kalau ceramah. Kalau ceramah sama guru ngaji ini sebenarnya, maaf, enak jadi guru ngaji. Makanya ada satu kiai besar, wali Allah, sering ketemu Nabi Muhammad, Kiai Taifur. Kiai Taifur Purwodadi kan, itu sering mimpi Rasul Muhammad SAW. Tapi subhanallah, walaupun ceramah dimanapun, kalau waktunya ngajar ngaji anak-anak, beliau tidak mau nunda, pulang. Bapaknya ke Tenggarong gitu, ngajarnya sore hari. Di Tenggarong udah zuhur. Nah, biasa kan harus gampang anak-anak baca yang ngajar ngaji kan gitu, santri banyak. Tapi subhanallah, beliau untuk apa? Bahkan kadang-kadang yang ditinggal itu bukan orang sembarangan, Pak, pejabat, gubernur, apakah ditinggal? Ngapain? Demi ngajar Al-Quran anak-anak kecil kayak gini-gini gitu. Kenapa? Itu tadi keutamaan daripada membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, setelah paham wa 'allamahu, kemudian dia ajarkan kepada orang. Wahdar antada adarika qailan. Hati-hati jangan sampai kamu mengucapkan innama yu'allimu wa yudzakiru man ya'malu bi ilmihi wa ana alastu bidzalik.
Jangan sampai engkau itu mengatakan saya ini tidak punya kewajiban untuk ngajarin mereka karena ada orang yang sudah berhak untuk ngajar. Tidak, kita selagi ngajar paling tidak lingkup keluarga kita, anak, istri, paling tidak gitu lah. Kalau syukur-syukur sampai orang kampung, ya paling tidak di rumah ngajarin anak-anak kita sendiri. Li'annahu min akhlaqil akabir, karena mengajarkan sesuatu itu adalah sebagian daripada akhlak kebiasaan orang-orang yang agung, orang-orang yang besar, para wali-wali Allah yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'limat tadhkir min jumlatil amali bil ilmi, karena sesungguhnya mengajar dan mengingatkan itu termasuk golongan amal dengan ilmu, ya, itu melakukan amal dengan ilmu. Wal akabir masaru akabiro illa bifadlillah wal amali bitaati. Orang-orang agung tidak akan menjadi orang yang agung kecuali dengan sebab karunia Allah dan sebab amal dengan taat kepada Allah. Dan sebaik-baik amal itu ngajar itu tadi. Bahkan Nabi Muhammad pekerjaan yang paling enak adalah menyampaikan ilmu. Jadi guru ustaz, habis mondok pulang, walaupun jadi guru, ibarat gaji tidak besar, tapi masih ngajar. Itu maksudnya. Kenapa? Sebab dengan mengajar dia menjaga ilmu. Ilmu itu hilang karena dua, Pak. Sealim-alimnya orang, alim dia di pondok umpamanya juara baca kitab di pondok waktu itu, maaf, hafal Quran umpamanya, terus pulang. Setelah pulang di rumah dia nganggur, tidak ngajar, ya, tidak nyampaikan ilmu, maka maaf, ilmu itu lambat laun akan hilang. Ya, akan hilang. Kata Imam Ali karramallahu wajhahu, wahai Imam Ali, bagaimana sih aku bisa menjaga ilmu? Kata Imam Ali, kalau kamu kepingin menjaga ilmu harus dua. Satu, diamalkan. Dua, diajar. Contoh nih, ada orang dikasih amalan baca doanya, doa sholat duha, ya, umpamanya dia dikasih amalan doa dari gurunya dulu, yaitu doa membaca doa sholat duha. Ini untuk jaga supaya hafal terus. Satu dikerjakan, ya, satu dikerjakan. Dua, diamalkan. Ini kan sebenarnya kayak aneh, Pak. Sebenarnya kayak aneh. Kayak dipikir-pikir, kayak ini loh. Mobil yang tidak pernah dipakai. Seharusnya mobil tidak pernah dipakai, maaflah, itu harus awet. Betul lah? Oh, tidak dipakai. Walaupun tidak kena kepanasan, coba ada mobil ditaruh di gudang gitu aja. Buka bungkus, tunggu setahun. Satu, bannya kempes. Mobil kalau sudah dipakai, rodanya kempes. Dua, akinya soal. Nih, belum yang lainnya, karet-karetnya kaku-kaku. Jadi begitu mobil sering dipakai, sama dengan orang yang mendapatkan ilmu. Ketika dia mengamalkan ilmunya, maka ilmu akan terjaga. Dua, diajarkan kepada orang. Jadi kalau ngajar Quran sampai kepada Allah, itu nih
Dan itu sebaik-baik rezeki kata Nabi Muhammad. Kamu barokahnya Quran, barokahnya ilmu, kamu dikasih rezeki oleh Allah. Terus ilmu tidak hilang. Ilmu wa illam takun ahlan baik salah kata rajul ya husnul ahliyah illa fil khair wa du'a, ya. Dan tidaklah kamu menjadi ahli walaupun bukan ahlinya. Alaysa laka tariqun ila husnul ahliyah, maka tiada bagimu jalan untuk mendapatkan keahlian illa fil khair, kecuali harus melakukan amal yang baik tadi. Bisa diam. Mungkin ada pertanyaan. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid din wal akhirah, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahabani, hasbiyallahu lima baghaliyya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali bil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini Allah Rabbul Alamin. Allah tangan kanan. Ayat tadi kasih ya. Yang lipat ya, yang dua kali lipat ya, gitu aja. Dirapikan lipatannya. Yang kecil-kecil. Nah sudah itu muat sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian, demikianlah tadi pengajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Al-Hudri kali ini dengan penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.